Puji nama Tuhan, Shalom ibu-ibu kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat datang ibadah online service, ibadah PA Wanita GKI SABC. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada saat hari ini kita punya Allah yang besar, amin. Mari kita puji Dia, Allah kita yang besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, haleluya. Come on. Sama-sama kita katakan Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung, kehadirannya datanglah, mari bersembah padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kami, Allah yang besar, haleluya. Sekali lagi bersyukur, Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Puji nama Tuhan, mari ibu kasih Tuhan, kita siapkan hati kita pada saat hari ini. Mari satukan hati, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Allah kami yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Setiap pintu, setiap rumah, setiap kamar Tuhan, kami menaikkan pujian sembah kami, sebab kami tahu Engkau berhadirat tengah pujian sembah kami. Jamah kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam nama Tuhan. Bapa, ini hati kami, kerinduan kami, jamah kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menaikkan pujian sembah kami mau merasakan hadirat Tuhan pada saat hari ini. Penuhi setiap kami Tuhan, kami percaya setiap orang yang datang mencari wajah Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ibu kasih Tuhan, siapkan hatimu. Dia sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara.
bersama lebih sungguh lagi kami. Kau sungguh indah tiada tara. Benar Tuhan, Engkau sungguh Allah yang menakjubkan. Engkau begitu ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari segalanya. Dan hikmat-Mu tiada tersela. Kami juga tahu kasih-Mu begitu dalam bagi setiap kami. Kami mau katakan Engkau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kami kagum Tuhan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kami, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami kagum Tuhan hormat akan Engkau. Kau Allah kami, yang layak dipuji. Mari bersama dimanapun Engkau berada, bersama mari bangkit berdiri lebih sungguh lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kami kagum akan keajaiban Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau sebagai kami kagum akan perbuatan Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Allah yang mulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, kami kagum akan keajaiban-Mu, akan kebesaran-Mu. Jamah setiap pribadi lepas pribadi, Allah yang ajaib. Oh haleluya, haleluya. Oh, kami kagum akan keajaiban-Mu, kami kagum akan kebesaran-Mu. Manapun Engkau berada, rasakan hadirat Tuhan. Datangkan kekaguman kepada kebesaran, keajaiban. Sekali lagi lebih sungguh kami kagum Tuhan akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, haleluya.
Kembali kita bertemu dalam ibadah PA Wanita. Ibu-ibu yang di rumah diberkati. Mari ibu-ibu, sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpuji-pujilah namamu Bapa. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, terpujilah namamu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari yang indah ini Tuhan, di mana kembali kami kaum ibu-ibu Tuhan dari gereja JKI SABC Serang, kami mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau juga berkati setiap ibu-ibu Tuhan, baik di rumah masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan, setiap yang mendengarkan firman-Mu mendapat mujizat, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Kau berikan mereka kelegaan ya Tuhan. Yang sedang mencari jalan keluar Bapa, Kau berikan jalan keluar yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap perkataan hamba-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai sesuai dengan perintah-Mu saja ya Bapa. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu, haleluya, amin. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, haleluya. Mari ibu-ibu kita belajar bersama-sama, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22. Sudah ketemu ibu-ibu? Mari saya akan bacakan ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita tentu sudah mengerti bahwa setelah kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti hidup kita akan menjadi Kristen sejati. Amin ibu-ibu? Amin. Iya, tema sore hari ini ialah gaya hidup orang percaya, di mana ketika kita percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan dan kuasa kebangkitannya, maka hidup kita menjadi luar biasa. Amin ibu-ibu. Mengapa demikian? Seringkali kita katakan bahwa Yesus luar biasa. Kenapa demikian kita katakan Yesus luar biasa? Karena Dia telah mengalami kebangkitan, sehingga kita menjadi mengerti bahwa melalui kebangkitannya hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Ya, karena kuasa kebangkitan yang hebat itu, ibu-ibu, Tuhan Yesus telah mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam diri kita. Ibu-ibu percaya? Amin. Coba kita lihat ayatnya di Efesus 1 ayat 19.
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ibu-ibu, saya pelajari ada 4 ciri-ciri gaya hidup orang yang merasakan atau mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Mari kita lihat ayatnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Jadi ibu-ibu, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam diri kita, kita mempunyai tujuan hidup kita yaitu Kristus. Jangan lagi kita memikirkan hal-hal duniawi, ibu-ibu. Jadi perkara-perkara dunia ini bukan menjadi tujuan hidup kita, tapi perkara-perkara yang berasal dari sorga yang menjadi prioritas hidup kita, tujuan hidup kita. Seperti yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 33. Mari kita buka ayatnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, kita datang kepada Allah, maka semua masalah, semua yang kita alami, Tuhan akan membukakan jalan dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya pelajari, ketika kita mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Amin. Yesus berkata kepada Thomas ketika Thomas tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Tangan Yesus, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia di ayatnya, mari kita buka Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Ya, Thomas pun menjawab dia, ya Tuhanku ya Allahku. Jadi ibu-ibu, ketika waktu itu Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia ingin melihat tangan Tuhan Yesus yang terpaku. Dia juga ingin melihat lambung Tuhan Yesus yang tertikam. Saya yakin dan percaya, walaupun ibu-ibu tidak melihat, saya yakin ibu-ibu percaya. Amin. Ibu-ibu, gereja dan pendeta besar bukan menjadi pusat penyembahan kita, tetapi Yesus yang adalah Tuhan kita yang hidup, dialah yang menjadi pusat penyembahan kita. Dan dialah yang patut menerima pujian, hormat, dan juga penyembahan kita. Ketika Yesus ditinggikan, maka perkara-perkara ajaib akan Tuhan adakan. Kita lihat ayatnya di Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Ya ibu-ibu, yang ketiga yang saya pelajari tentang orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan. Coba kita lihat ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya ibu-ibu, dalam situasi sekarang ini, hari-hari yang kita hadapi tidak menentu, bahkan COVID-19 ini juga belum berlalu dari negeri kita, tapi kita yang mempunyai pengharapan dalam Kristus, kita percaya bahwa semua ini akan berlalu. Amin ibu-ibu, amin. Jadi ibu-ibu, jangan takut dan cemas lagi, karena Yesus adalah pengharapan bagi kita orang percaya. Dan Yesus selalu bersedia menolong kita dimanapun kita membutuhkan Dia. Amin. Yang keempat yang saya pelajari tentang orang yang mengalami kuasa kebangkitan, yaitu akan menjadikan Yesus menjadi pusat pemberitaan. Kita lihat ayatnya di Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah Esa. Bukan Dia yang mengatakannya sendiri, melainkan ahli-ahli Taurat yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu Esa. Tuhan Yesus yang harus kita perbincangkan. Jangan lagi tentang hal-hal yang tidak perlu yang kita perbincangkan. Jangan lagi kita memperbincangkan kekurangan orang lain, kekurangan gereja orang lain. Kita cukup memperbincangkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dan energi kita hanya untuk membicarakan hal-hal duniawi, untuk membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi habiskanlah waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun mempunyai misi kepada kita anak-anaknya untuk memberitakan firman sampai ke seluruh bumi, agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita ingat ketika Petrus sedang berada dengan Yohanes dan Yakobus. Mari kita lihat ayatnya di Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 mezbah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ketika itu Petrus ingin sekali hanya mereka yang berada di atas gunung itu menyembah dan memuji. Tapi Yesus katakan, "Mari kita turun dari gunung ini, karena masih banyak yang harus kita menangkan, masih banyak yang harus dikerjakan. Artinya masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan." Oh haleluya. Jadi Ibu, ketika kita menyadari bahwa Kristus telah bangkit dalam diri kita, gaya hidup kita sudah sesuai dengan gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita pun bisa melihat dalam diri kita apakah ciri-ciri kebangkitan Kristus sudah ada dalam diri kita. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Yang kedua, menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan kita. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan kita. Dan yang keempat,
menjadikan Yesus pusat pemberitaan kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang merenungkan serta melakukan firman ini. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita kembali satukan hati kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpuji-pujilah namamu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebangkitan-Mu telah memenuhi hati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan tujuan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah Tuhan fokus penyembahan kami, Engkaulah pusat pengharapan kami, dan Engkaulah sumber pemberitaan kami ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan firman ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terpuji-pujilah namamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari ibu kasih Tuhan kita responi firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Panggil namanya Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamat kami, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan Yesus, selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Ibu-ibu kasih Tuhan boleh memberikan persembahan syukur kita dengan cara yang pertama, dapat via transfer ke rekening Gereja GKI SHBC dengan nomor rekening 5410242437, rekening Bank BCA atas nama Andi A. Sebayang. Atau yang kedua, ibu-ibu boleh mengikuti dengan cara scan QR dan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam ibu-ibu semuanya, bagaimana kabar kita sore hari ini? Kita bisa menikmati firman-Nya pada sore hari ini yang dibawakan oleh Ibu Ripka. Kiranya Tuhan yang telah membukakan pintu hati kita untuk kita tetap bersatu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di mana dari awal kita telah menyembah dan memuji Tuhan, mari
kini saatnya kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama untuk menaikkan doa-doa kita, permohonan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena di mana satu atau dua orang berkumpul, maka disitulah Tuhan akan hadir. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami masih boleh beribadah pada sore hari ini secara online Tuhan. Kami kaum ibu di sini Tuhan yang telah diberkati oleh firman-Nya Tuhan Yesus. Biarlah kami mendapatkan pemulihan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat, di mana kami Tuhan pakai menjadi tiang doa di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan Yesus. Tuhan pakai dan Tuhan yang mengurapi di setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau berjanji kepada kami lewat firman-Mu, di mana janji-janji-Mu yang begitu berharga bagi kami Tuhan. Janji-Mu yang memberikan pemeliharaan bagi kami. Janji-Mu yang memberikan penyertaan bagi kami. Janji-Mu yang memberikan berkat serta mukjizat untuk kami Tuhan. Ketika kami taat melakukan segala perintah-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami hidup di dalam ketaatan, agar kami boleh menggenapi setiap firman-Mu atas hidup kami. Kami mau Tuhan menggenapi janji-Mu dengan cara kami hidup di dalam ketaatan firman-Mu. Inilah Tuhan komitmen kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami rindu melihat janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Tuhan terlebih rindu menggenapi semua janji-Mu Tuhan atas hidup kami. Namun Engkau Tuhan melihat untuk kami melakukan bagian kami, agar Tuhan dapat melakukan bagiannya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Ketika kami taat, maka Engkau Tuhan yang berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepada kita semua. Bapa, inilah kami Tuhan, ibu-ibu CKI SHBC. Kiranya Tuhan, kami yang hadir baik di rumah ataupun di tempat ini Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, dan Engkaulah yang memberikan kepada kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan segala firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus di setiap langkah kami Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Nya Ibu Ripka Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus di dalam rumah tangganya. Engkau berkati juga Bapak Pendeta Suhardi di dalam pelayanannya juga Tuhan. Yang mana saat hari ini Tuhan Yesus, Bapak Suhardi dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan pemulihan bagi Bapak Suhardi Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga ini Tuhan, Tuhan yang memberikan berkat dan perlindungan Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, baik yang sekolah maupun yang bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan
untuk sore hari ini yang mengambil bagian dari song leader, singer, pemain musik, sound system, kameramen, juga pekerja-pekerja lain Tuhan Yesus yang bekerja di gereja kami ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menyatukan hati kami untuk melayani-Mu Tuhan. Biarkan kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati Tuhan, tidak dengan sungut ataupun paksaan Tuhan. Sehingga kami dapat bersatu Bapa, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Lewat pelayanan kami Tuhan, Engkau pakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terlebih di keluarga kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Andi, pemimpin daripada JKI SHBC, beserta Ibu Endah dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai lagi Tuhan, hamba-Mu ini menjadi hamba yang penuh kuasa, hamba yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan pengurapan-Mu dalam keluarga ini Tuhan Yesus ditambahkan ya Bapa. Begitupun juga Tuhan di dalam pekerjaan ataupun usaha yang dikelolanya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang memperluas, Engkau yang menyebarkan Tuhan pekerjaan yang baru Tuhan Yesus, usaha-usaha yang baru Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan yang dikelolanya ini Tuhan dapat memberkati jemaatnya Tuhan. Juga dapat memberkati keluarga ataupun sekelilingnya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih banyak Tuhan atas pengurapan-Mu. Juga bagi tempat yang dimana kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Engkau berkati tempat ini Tuhan, di mana tempat untuk berusaha Tuhan, di mana tempat untuk ibadah online Tuhan Yesus. Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa Tuhan Yesus. Rumah yang menjadi berkat bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi keluarga dan orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, orang yang tinggal bersama dengan kami. Kiranya Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus satu persatu Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu, sehingga berkat yang terkecil Tuhan kami bisa mensyukurinya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapa untuk kami, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang mencari sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik Bapa, sekolah-sekolah yang terbaik bagi anak-anak kami Tuhan. Tuhan jadikan masa depan anak-anak kami ini Tuhan Yesus, masa depan yang indah Tuhan Yesus. Masa-masa yang Tuhan berkenan bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, tangan-Mu Tuhan turun atas keluarga kami satu persatu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang merindukan keturunan ilahi ya Bapa. Bapa Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus, yang merindukan keturunan Tuhan. Berkati rahimnya Tuhan, biarlah rahim yang subur Tuhan Yesus. Kami mau ikat, kami mau tolak Tuhan roh-roh kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan mereka menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mereka bersuka cita dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Turunlah kiranya mujizat-Mu Tuhan atas kami yang merindukan keturunan ilahi ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami Tuhan
yang mengalami keterikatan Tuhan, yang mengalami kemerosotan ekonomi Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kekurangan Tuhan Yesus, segala persoalan Tuhan di dalam keluarga kami ataupun saudara-saudara kami di luar kami Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Turunlah kiranya campur tangan-Mu Tuhan. Turunlah kiranya tangan-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Oh Bapa yang baik, Bapa yang di surga, jika ada yang sakit Tuhan pada sore hari ini Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah Tuhan, dengan segala kelemahan tubuh yang kami rasakan Tuhan, oh haleluya, mari Tuhan Yesus, saudaraku, Engkau letakkan tangan-Mu Tuhan, tangan yang dimana mengangkat dan menjamah di setiap sakit penyakit tubuh kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkatnya, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Biarlah oleh kuasa bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus, ada mujizat kesembuhan Tuhan. Hingga mereka dapat bersaksi Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu. Hingga mereka dapat bersuka cita Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa, setiap sakit penyakit yang kami derita Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Kami tidak mengeluh, tapi biarlah kami Tuhan tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan jika sakit itu Tuhan datang daripada dosa-dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Dan jika datang daripada kuasa kegelapan ya Bapa, kami mau ikat kuasanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, tubuh kami ini adalah bait-Mu Tuhan Yesus. Tak ada yang dapat merusaknya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami mendapat kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melawat bangsa negara kami ini Tuhan. Berikan keamanan Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia ini. Salam Indonesia. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ikat segala perpecahan. Kami mau ikat segala malapetaka, mara bahaya Tuhan di bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Segala kekacauan Tuhan, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Pagari bangsa kami ini Tuhan dengan para pasukan malaikat surga-Mu Tuhan Yesus. Sehingga bangsa negara kami ini aman Tuhan Yesus. Kembali maju perekonomiannya Tuhan. Oh Bapa, terlebih Tuhan kepada TNI, Kapolri Tuhan yang menjaga keamanan kami di sini ya Bapa. Biarlah Bapa segala roh pemecah persatuan dan kesatuan Tuhan Yesus, biarlah semua itu Tuhan Engkau patahkan Tuhan Yesus, orang-orang yang niat jahat di bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan, bangsa negara ini Tuhan, pertobatan Tuhan Yesus. Turunlah kiranya hujan berkat pertobatan bagi bangsa negara kami Tuhan. Sehingga kami menikmati Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat berdamai Tuhan dengan sesama kami, dengan bangsa negara ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk hasil buminya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa. Biarlah segala yang diusahakan dari para petani ataupun para pedagang Tuhan yang berusaha, Tuhan Engkau yang memberkatinya, kiranya menjadi tanah yang subur, tanah yang menghasilkan banyak, tanah yang menghasilkan kesejahteraan bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Begitupun Tuhan kondisi pandemi yang masih kami jalani hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami ikat, kami tolak kuasa segala virus corona yang ada di bangsa negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan memagari kami Tuhan Yesus. Pun bagi setiap para medis yang bekerja di jajaran terdepan Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mereka diberikan kesehatan, sehingga mereka kuat menghadapi segala pasien Tuhan Yesus. Mereka memberikan pelayanan yang terbaik dengan kasih daripada-Mu ya Bapa. Bapa, begitu juga yang terpapar oleh karena virus corona ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau yang menjamah bagi mereka Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan memiliki imun yang kuat, memiliki hati yang gembira Tuhan. Sehingga pada saat yang hati gembira itu Tuhan, kami telah menerima obat yang manjur daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi daerah kami Tuhan, Serang ini Tuhan. Engkau berkati Serang Banten ini Tuhan, kiranya Serang Banten ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus Serang Banten ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa penuh dengan kuasa ilahi daripada-Mu Tuhan. Kami yang minoritas di sini Tuhan, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi mereka saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, biarlah dari pemerintahannya Tuhan, baik pun kepala daerah Tuhan, tetangga kami Tuhan, sekeliling kami, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Turunlah kiranya Tuhan, damai-Mu bagi bangsa dan daerah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah menaikkan doa dari semua yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup memenangkan kami Tuhan. Yang sanggup memulihkan kami Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan. Sehingga saat persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau jumpai kami, iman kami kuat. Engkau jumpai kami Tuhan, kami di dalam berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, turunlah Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah sore hari ini Tuhan menjadi sore yang indah bagi kami Tuhan Yesus. Setiap kami yang telah mendengarkan Tuhan firman-Mu, setiap kami yang telah menaikkan doa-doa kami Tuhan, Tuhan Engkau jawab. Dengarkanlah Tuhan seruan doa kami ini Tuhan. Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan. Engkaulah yang kuandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukanlah kekuatan manusia atau kekuatan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Roh Kudus yang kami undang Tuhan. Hanya Engkaulah Roh Kudus yang melingkupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terlebih dulu Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dosa terhadap orang tua kami, dosa terhadap pimpinan kami, terhadap suami istri, anak-anak kami Tuhan. Terlebih terhadap Engkau Yesus. Banyak sekali Tuhan perkataan ataupun perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ataupun yang tidak menyenangkan sesama hati saudara-saudara kami Tuhan, sesama kami. Ampuni Tuhan Yesus supaya doa yang telah kami panjatkan ini tulus di hadapan-Mu Tuhan. Supaya doa ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuduskanlah doa kami ini Tuhan. Datanglah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami pulang nanti, Engkaulah yang menyertai kami Tuhan di dalam perjalanan kami. Engkaulah yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami bawa doa ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, yang percaya dan yang telah diberkati. Kita berkata dan sama-sama kita ucapkan, amin. Mari ibu-ibu arahkan hati kita kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan kita akan berdoa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, come on. Ku tak akan berhenti memuji